Om Swastiastu. Good morning, student. How are you this morning? I hope you all do very well. Okay, before to start listen today, please absent first, don't forget. And yang kedua, kalian harus melakukan doa, lakukan aktivitas seperti biasa. Tanggung jawabnya kalian sudah kelas 6, yaitu membersihkan tempat tidur, mandi, membantu orang tua. Karena jam 8 kalian harus sudah melakukan pembelajaran. Berarti sebelum jam 8 kalian harus sudah membantu orang tua. Oke. Before to start listen, please pray together. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian berdoa, kalian hendaknya melihat video pembelajaran yang ayah berikan dan ditonton semuanya sampai akhir. Ketika kalian mengalami permasalahan, bisa WA ya. Oke. Itu aja. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Check this out. Selamat pagi anak-anak. Good morning student grade 6. Today you get listen about tumbuhan sahabatku subtema 1 tema 1 with Ayah Widi dengan muatan pembelajaran kali ini yang kalian pelajari adalah muatan pelajaran IPA. Perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif tanaman. Nah, di sini gambaran awal dari perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif tanaman. Nah, bagi apa tujuan kalian mempelajari materi kali ini? Agar kalian tahu bahwa semua tanaman itu berkembang biak. Nah, bagaimana perkembangan biakannya itu ada dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Apa itu generatif? Biar kalian mengetahui. Dan apa itu perkembang biakan secara vegetatif? Kali ini mari kita pelajari lebih dalam lagi. Apa itu perkembang biakan tanaman? Di sini mari kita berpikir apa sih perkembangbiakan tanaman tersebut, buat ngapain berkembang biak. Nah, itu ada yang tahu? Baik, perkembangbiakan tanaman adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu. Nah, di sini biar kalian ada keturunannya, gitu, biar nggak punah. Itulah pentingnya perkembangbiakan dari tanaman. Nah, banyak kan di sini ada tanaman-tanaman yang hilang karena banyak lahan-lahan yang ada di Bali khususnya itu sudah ditanami beton. Berarti ada tanaman-tanaman yang punah dari peradaban yang ada di Bali. Baik, berikutnya perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Itulah yang dinamakan perkembangbiakan generatif. Intinya dia adanya perkawinan, gitu, atau adanya proses penyerbukan dan pembuahan. Bila tumbuhan tidak memiliki kelengkapan untuk proses menyerbukan dan pembuahan, maka tumbuhan tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, itu jika tidak ada kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan, tumbuhan itu tidak akan bisa berkembang biak secara generatif. Mari kita lihat ke slide selanjutnya. Perkembangbiakan secara generatif. Nah, pasti ada namanya. Kalau dia berkembang biak secara generatif, dia pasti memiliki namanya bunga. Di sini adalah bagian-bagian dari bunga. Yang mahkota dari atas, mahkota bunga. Di sini warnanya itu sangat mencolok. Nah, kenapa sangat mencolok? Ini bertujuan agar serangga tertarik. Nah, di sini penyerbukannya ada yang dibantu dengan serangga, angin, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Itu alat perkembangbiakannya pasti ada bunga secara generatif.
Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelompok bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Nah, benang sari, yang ini benang sari di sini ada kecil-kecil kayak benang, merupakan alat kelamin jantan. Berarti yang di sini yang jantan itu adalah benang sari, sedangkan putik merupakan alat kelamin dari betina. Nah, di sini benang sarinya jantan, putiknya itu betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Nah, ada serbuk sari. Di dalam benang sari ada serbuk sari merupakan sel kelamin jantannya. Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Macam-macam penyerbukan. 1. Cleistogamy, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Nah, dia sendiri yang melakukan penyerbukan itu atau proses perkawinan tersebut. Anemogamy, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, biasanya dibantu dengan angin. Biasanya bunganya itu dibantu dengan angin, jatuh di kepala putik. Nah, sel sarinya itu tepung sarinya di kepala putik, jadilah penyerbukan, yaitu dibantu dengan angin. Zoidiogamy, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Nah, di sini bukan hewan lebah, tapi juga ada kupu-kupu ya. Nah, serbuk sari terbawa oleh tubuh bunga. Nah, pertama prosesnya gini. Serbuk sari menempel pada tubuh serangga. Terus serbuk sari terbawa oleh tubuh serangga. Nah, serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, ini dibantu oleh serangga yang dinamakan zoidiogamy. Hidrogamy, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Nah, hidrogamy yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Yang kelima adalah antropogamy, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek, itu sengaja dilakukan dengan bantuan manusia. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan silang, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Penyerbukan tetangga, artinya serbuk sari berasal dari 2 bunga lain, tetapi masih satu pohon. Nah, itu penyerbukan tetangga dalam satu pohon. Penyerbukan bastar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis, itu namanya penyerbukan bastar, beda jenis. Kalau silang dia beda tanaman tapi satu jenis. Kalau bastar dia beda tumbuhan yang berbeda jenis. Artinya penyerbukannya tumbuhannya itu berbeda jenis. Namanya penyerbukan bastar. Itulah perkembangbiakan secara generatif. Kita ke yang kedua, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, perkembangan vegetatif juga dibagi dua menjadi alami dan buatan. Kita yang bahas pertama itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu umbi. Nah, ada umbi lapis, itu contohnya adalah bawang atau bawang merah, umbi batang, umbi akar. Nah, itu perkembangbiakan vegetatif alami. Ada 3, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Yang ke B ada geragih, itu umbi-umbian ada 3 ya. Sekarang geragih atau stolon. Batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Contoh pegagan, stroberi, arbei, semanggi, dan rumput teki. Nah, ini geragih atau stolon yang merambat dari di atas atau di bawah tanah. Itu namanya geragih. Akar tinggal atau rhizoma. Akar tinggal adalah bata yang terdapat di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur.
Spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Yang kelima ada tunas. Yang ke-E. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contoh adalah pohon pisang, bambu, tebu. Tunas daun terdapat pada cocor bebek. Tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut dengan tunas adventif. Nah, cocor bebek itu tunasnya ada di daun. Makanya dinama disebut dengan tunas adventif. Selanjutnya ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada stek. Nah, biasanya stek atau mencari batang pohon ditanam lagi. Biasanya pohon-pohonnya itu teksturnya batangnya itu keras. Cangkok. Nah, cangkok itu adalah menghilangkan kulitnya, habis itu dibersihkan. Udah bersih diisi tanah. Nah, kalau ketika di sini sudah tumbuh akar, batang yang di sininya itu dipotong dan ditanam kembali. Ini cangkok, proses mencangkok. Selanjutnya tempel atau dinamakan okulasi. Nah, ini mata tunasnya dipotong, batang pokok disayat kulitnya, habis itu disayat, ditempel, mata tunas ditempelkan, diikat dengan tali hingga tumbuh. Tunas pun menjadi tumbuh. Ini dia menempel atau okulasi. Sambung atau enten. Nah, menyambung. Biasanya di sini membuat varigata dari kembang kertas itu menggunakan teknik sambung atau enten. Batang bawah dipotong, dimasukkan batang yang lagi satunya, habis itu batang atasnya ingat jangan sampai kebalik. Kalau sudah diikat, kita tunggu dia proses pertumbuhannya. Yang kelima adalah berunduk atau merundukan. Ada yang ke-F adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Nah, itu ada kultur jaringan. Lagi satu, ada 6 proses perkembangbiakan vegetatif buatan. Oke, terima kasih. Happy learning with Ayah Widi. Nah, itulah proses pembelajaran kita kali ini. Kalian mempelajari namanya perkembangbiakan dari tanaman, ada generatif dan ada vegetatif. Vegetatif itu ada alami dan buatan. Oke, ingat untuk tugas kalian bisa lihat di classroom sehabis menonton video pembelajaran ini. Oke, lagi sekali saya ucapkan terima kasih and happy learning with Ayah Widi. Bye bye and don't forget please absen dan kerjakan tugasnya tepat waktu. Ayah cukupkan sampai di sini. I closing with Paramasanti. Om Santi 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 Om.